Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Yang beranggotakan yang pertama Farid Miftahul Rizky Insani, yang kedua Arif Priyatno, yang ketiga Maulana Michael, yang keempat Inayatul Khairiyah, dan yang kelima saya sendiri Herlina Gustiani, dan yang terakhir adalah Eva Fitriani. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk komentar yang akan disampaikan oleh Inayatul Khairiyah, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UMKM. Ini ada tantangan perekonomian sosial. Ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Maaf, ini slide-nya belum tampil. Baik, selanjutnya di sini internal, yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri, faktor domestik. Yang pertama di situ ada krisis multidimensi yang berkepanjangan. Yang kedua, otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya. Yang ketiga ada isu-isu disintegrasi bangsa. Selanjutnya yaitu eksternal, di mana masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara, seperti globalisasi yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada isu-isu perdagangan bebas. Next, selanjutnya, adapun beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, yaitu yang pertama ada pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu ada pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintahan. Hal ini juga tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasikan usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Selanjutnya, baik, di sini ada dari pelajaran di atas, maka kita harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah atau jauh. Baik, salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan munculnya wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Baik, selanjutnya materi yang akan dipaparkan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Inayatul Khairiyah. Pemateri selanjutnya adalah Eva Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi UMKM, yaitu Menteri Negara Koperasi dan UMKM. UMKM sendiri yaitu usaha kecil termasuk usaha mikro yang merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih. Tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Next slide.
Selanjutnya mengenai usaha kecil dan mikro, yaitu yang pertama yaitu milik individu atau WNI warga negara Indonesia, selanjutnya berbadan hukum, dan yang ketiga kekayaan bersih minimal 200 juta, dan yang keempat hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Next slide. Selanjutnya ada yang namanya usaha menengah. Usaha menengah sendiri adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau yang usaha kecil kan tadi sampai 200 juta, tapi kalau usaha menengah itu di atas 200 juta. Ya, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Eva Fitriani. Pemateri selanjutnya adalah saudara Farid Iftahuddin Insani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya nilai kekayaan mulai dari usaha kecil dan mikro itu maksimal 200 juta. Yang kedua, usaha menengah minimal 200 juta sampai 10 miliar. Jika usaha besar di atas 10 miliar. Oke. BPS atau bisa disebut Biro Pusat Statistik. Nah, ini tuh usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Mulai dari usaha kecil itu 1 sampai 4 orang, usaha menengah 20 sampai 99 orang. Jika usaha besar itu di atas 99 orang. Departemen Industri dan Perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial. Baik, terima kasih kepada saudara Farid. Baik, saya lanjutkan. Nah, diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan sampai 1 miliar atau kurang per tahunnya. Oke, contoh-contoh UMKM. Pertama ada petani tuna lahan, yang kedua ada nelayan tanpa perahu, yang ketiga industri kecil atau yang sering disebut skala rumah tangga, yang keempat usaha kerajinan tangan, dan yang kelima pedagang kecil atau asongan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Farid Insani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Maulana Michael. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Antara lain, pertama, masalah internal, rendahnya profesionalisme tenaga pengolahan usaha UMKM. Yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Dan yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Dan bagian masalah eksternal, yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembang usaha kecil. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Dan yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya adalah UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik, yaitu struktur ekonomi organisasi yang sangat rendah, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, dan sedikit aktivitas yang diformalkan. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan, jumlah karyawan yang sedikit, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Sistem akuntansi kurang baik atau biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Dan berikutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk pengembangan. 1. Poor decision making ability, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Kedua, manajemen incompetence, yakni di ketidakmampuan manajemen. Yang ketiga, lack of experience, yakni kurangnya berpengalaman. Dan yang keempat, poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Yang kelima, deterioration of working capital, yakni kemerosotan posisi modal kerja. Yang keenam, declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Yang ketujuh, declining profit, yakni buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Kedelapan, ada increasing debt, sebaliknya hutang terus meningkat. Kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain, 1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi. Kedua, mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. Yang ketiga, mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Dan yang keempat, mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Maulana Michael. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Arif Priyatno. Padanya saya persilahkan. Oke, langsung saja. Yang kelima yaitu mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien, bahkan tidak efektif, serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang keenam, ada mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. Yang ketujuh, ada mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin itu sendiri. Next slide.
Salah. Oke, maaf ada kendala jaringan ya. Jadi langsung saja. Yang kedelapan ada mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. Yang kesembilan mitos bahwa sektor pertanian dan perdesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang, sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. Yang ke-10 ada mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Next slide. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif Priyatno. Untuk itulah mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, makasih.